orang nyari beliau. Nah, saya bisa nggak di pesantren jenengan bisa nggak ada figur yang begitu? Tergantung. Ada banyak cara, Bu. Ini saya bilang tadi ke Mbak Ismi, saya tahu caranya melariskan konsep kemitraan beliau. Karena saya sudah sering melakukannya. Burung kawi tapi ya. Oke, next, sebentar Mas. Turun pelan-pelan Mas. Turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Terus, ini naik ke atas Mas. Why do people choose you? Ini penting untuk bisnis. Sebelum jawab pertanyaan dari Mbak yang jenuh tadi ya. Ini yang lanjutkan. Coba next. Coba sebut next. Coba sebut dengan cepat teh apa yang Anda pilih. Cepat, 1, 2, 3. Cepat, nggak usah mikir. Cepat, kurang cepat. Semuanya bicara. Cepat. Iya, kelihatan usia Anda berapa. Ini semua teh laris Bapak Ibu. Semua teh ini laku. Laku. Tergantung selera. Jadi jangan pernah minder dengan produk Anda. Karena produk Anda bukan nggak laku. Hanya produk Anda belum ketemu pembeli yang Anda tuju. Nanti 30 orang yang apa tadi bootcamp, saya kasih buku saya, judulnya Branding Marketing Selling, bahas itu. Yang bootcamp ya, saya janji sama panitia ya. Ini nggak mungkin semuanya, saya nggak kuat bawa bukunya ya. Saya hanya bawa 30 peserta. Ya, ada 3 marketing selling. Oke, next, terakhir sebelum saya balas yang kedua. Nah, Anda harus punya USP. Pembeda Anda apa? Pembedanya Bu Ismi apa? Pembedanya Chef Mili apa? Pembedanya saya apa? Anda harus punya pembeda. Loh Pak, tadi katanya harus ATP, ya, ini level kedua. Kalau sudah ATP nggak laku, Anda harus mulai punya pembeda. Next. Nah ini pembedanya macam-macam. Tongseng kedaerahannya harus dapat, kualitasnya eksklusif. Chef Mili bangun eksklusivitas, menengah ke atas. Prosesnya ditunjukkan. Sekarang banyak iklan di TV, rumah makan banyak yang open kitchen, betul? Kelihatan, ditunjukkan. Ya, ada yang diajak masak kadang. Model-model apa sih yang sekarang orang masak sendiri itu namanya apa di meja itu? Makanan apa itu? Korea, masak sendiri kan, itu rasanya juga kadang malah nggak enak kalau kita masak sendiri kan. Tapi pengalaman itu loh. Saya dampingi seafood, tahu seafood tumpah. Loh itu kan awalnya nggak ditumpahkan, itu kan mix, terus ditumpahkan. Apa yang seru di situ? Ya ditumpah terus difoto itu loh. Rasanya sama, nggak berubah dengan seafood mix yang di mangkok. Nah cari yang begitu-begitu, namanya USP, pembeda. Harganya, servisnya. Selamat datang, terima kasih, selamat datang kembali, servis. Makanya nggak salah, yang melayani harus good looking. Yang good looking beruntunglah Anda. Yang lain good looking, kadang itu jadi penting. Bapak-bapak gitu, makan kemana ke sana, bukan makanannya kadang. Yang jualnya, pelayannya. Katanya bisa naikkan selera, katanya begitu. Atau yang cakep, jangan-jangan orang ke Chef Mili bukan karena makanannya. Karena sensasinya kan dilayani chefnya langsung. Oke next, terakhir. Nah ini nanti kapan-kapan kita bahas. Nanti yang pas bootcamp kita bahas ini ya. Bagaimana Anda menang di persaingan. Tidak ada produk yang gak laku percaya saya. Ayo nasi bantingan laku gak 5.000 di tepi jalan. Nasi kucing, enak gak sih? Gak ngalor gak ngidul Bu kadang. Ini makan keras betul, tapi laku loh. Rumah makan kotor laku. Nah, tukang beca banyak di situ. Kalau diajak ke rumah makan bersih malah gak mau tukang beca. Bootcamp kita bahas. Ya, bagaimana Anda pasti laku? Pasti laku. Asal Anda tahu caranya. Ya, jadi nggak usah khawatir Bu, insya Allah pasti laku, wiritan yang banyak, nggak usah ke Gunung Kawi. Ya. Yang kedua pertanyaan keren sebelum beliau berdua jawab, saya yakin semua bisnis pernah stuck, betul? Stuck, males, jumut, betul kan? Males. Kalau pengalaman saya pertama kuatkan niat. Jenengan niatnya apa? Kalau saya, niat saya adalah pesan guru saya di pondok, jangan pernah berhenti ngajar. Dibayar berapapun, bayar 2M saya berangkat. Makasih Mas, berangkat saya. Kemarin sekolah di Lamongan, Pak aku gak punya uang tapi pengen Pak Askan datang. Siap datang saya. Dibayar berapapun terserah Anda. Tidak semua harus saya barter dengan uang. Sekolah-sekolah Islam yang kebetulan dulu saya pernah juga gak punya, ya kan. Pernah jadi orang gak punya. Jadi ya begitulah, kita peduli pada mereka-mereka yang terus bertumbuh untuk sukses. Yang kedua setelah niatnya diperjelas maunya apa sih bisnis, maunya apa sih punya usaha sendiri gitu.
Bagi yang nggak punya anak, istri segera menikah, itu juga menguatkan niat sih. Saya kalau lihat anak saya itu, wah berjuangnya bisa-bisan saya. Kalau lihat istri saya, ya sama lah ya. Sama, jadi itu anak orang, itu hamba Tuhan, titipan Allah harus kita perjuangkan. Yang kedua, terus belajar Mbak. Terus belajar, ke orang sudah sukses. Saya sendiri masih suka belajar, cari guru-guru. Karena dari situlah kita tahu bahwa ilmu kita masih cetek, kenapa kita enggak semangat, karena ilmu kita masih terbatas. Terus berorganisasi, cari komunitas, cari orang-orang sukses. 2 itu aja sih. 2 aja Pak? Iya 2 itu aja. Oke. Ini yang lain biar beliau berdua ya. Iya. Jadi pertama niat, yang kedua belajar. Karena ini pondok boleh dikasih dalil dikit dong. Boleh. Tolong catat suratnya Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu yang menjadikan kita sukses. Saya dulu pernah terpuruk jadi JPT. Tahu JPT? Jamaah Pemburu Takjil. Serius saya pernah ngalami fase itu, nggak punya uang, sebulan penuh saya cari takjil untuk makan keluarga saya. True story, bukan bohong. Setelah Ramadan saya pulang kampung, ketemu kiai saya tanya, Pak Yai kasih nasihat buat saya. Setelah beliau sholat, beliau nemu saya, banyak nasihatnya, cuma salah satunya surat Al-Mujadalah ayat 11. Semoga menjadi pegangan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Paham? Fahimtum? Ramayantum? Ramayana. Mau naik derajat, mau sukses, mau berhasil, mau terus semangat, mau terus berkarya, mau terus berprestasi, rasanya 2. 1, kuatkan iman. 2, kuatkan ilmu. Termasuk Anda semua hadir di tempat ini, insya Allah tambah kuat ilmunya, pulang dari sini tambah sukses luar biasa. Amin. Makasih. Amin.